Mari kita awali kajian atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian atau ta'lim kita. Pagi tadi setelah salat subuh, yang kita pahami adalah doa atau zikir yang kita baca ketika keluar dari masjid, yaitu Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Minimal kita baca Allahumma ftahli abwaaba fadlik, minimal. Nah, sekarang kita masuk kepada doa dan zikir harian juga, yang terkadang kita juga lupa. Itu apa yang kita baca ketika hendak makan. Sudah dapat di kita, cuma perlu kita jelaskan. Dalam sabda Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dinyatakan hadis ini hasan sahih. Bunyinya adalah an Aisyah. Daripada Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang kamu, falyadhkurismallahi ta'ala, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Fa in nasiya ayyuzkar smallahi ta'ala fi awalihi falyaqul bismillah awalahu wa akhirahu. Maka apabila salah seorang kamu itu lupa, dan ini penyakit manusia, untuk menyebut nama Allah Ta'ala pada awal mula dia makan, falyaqul, maka hendaklah dia ucapkan ketika dia ingat, bismillah awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Dalam riwayat lain berbunyi fi awalihi wa akhirihi. Jadi boleh dua. Kalau lupa, kapan ingat, bismillah awalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Berdasarkan hadis ini, maka kepada siapapun yang makan, hendaklah dia memulai makannya dengan menyebut nama Allah. Apa yang disebutnya? Bismillah. Tidak sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah saja. Bahkan sebagian ulama menyatakan yang benar itu Bismillah. Tidak merangkai atau menyambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada seorang anak, namanya Umar bin Abi Salamah. Ketika itu dia berada dalam asuhan Rasulullah SAW. Ketika dia makan, waktu itu dia masih anak kecil, tangannya menjalar ke sana ke sini di piring makan. Juga dengan tangan kiri beliau tegur. Apa kata beliau kepada anak itu?
Samillah, sebutlah nama Allah. Atau ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, dan makan pula lah apa yang terdekat daripadamu. Jangan menjalar ke sana ke sini. 3 ini. Makanlah, awalilah makan itu dengan menyebut nama Allah. Atau sebutlah nama Allah. Itu bismillah. Makan dengan tangan kanan. Kemudian jangan menjalar ke sana ke sini kalau makan di tengah-tengah orang banyak. Itu kurang adab namanya. Ini yang pertama. Bismillah. Kemudian ada yang sering diajarkan di surau-surau mengaji, di ibtidaiyah atau di didikan subuh, atau di MDA, sewaktu kita kecil-kecil membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Hadis ini berbunyi begini. An Abdullah bin Umar bin As, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yaqulu fit ta'am, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan ketika makanan qurriba ilaih, ketika makan disuguh. Jadi ketika makanan disuguhkan, didekatkan kepada Allah, qurriba ilaih. Apa yang beliau ucapkan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Kita baca tadi 3 buah rujukan kitab. Di antara kitab itu yang saya baca adalah kitab Nailul Autar bitakhriji ahadits kitab Al-Azkar wa bayanu sahihihi min da'ifihi, jilid 1, halaman 513. Silakan dirujuk nanti. Dia ada 2 jilid. Di situ dijelaskan bahwa hadis ini adalah dhaif jiddan namanya. Sangat lemah sekali. Karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Dia itu matruk. Ada istilah dalam mustalah hadis matruk. Matruk itu termasuk hadis lemah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab beliau Fi Amalil Yaumi wal Lailah. Itu kitab beliau, halaman 459. Oleh Ibnu Sunni dalam kitab Fi Amalil Laili wal Lailah, Fi Amalil Yaumi wal Lailah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamal. Semuanya dinyatakan hadis itu adalah hadis yang sangat lemah sekali, namanya dhaif jiddan. Karena hadis ini adalah dhaifnya, bukan dhaif biasa, jiddan, dhaif amat, lemah sangat, maka kebanyakan ulama menyatakan cukupkan saja, dipadakan saja membaca bismillah ketika akan makan. Tapi bolehkah kita baca doa ini? Kalau sekedar berdoa, menurut sebagian pendapat boleh sekedar berdoa, tapi jangan yakini ini Nabi yang menyuruh. Dan jangan lazimkan membaca doa ini. Kalau doa kan boleh saja, ya Allah berkahilah, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah bagi kami pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami berupa makanan ini, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Bismillah, sekedar doa kan tidak masalah. Tapi kalau dilazimkan, terus-menerus itu dibaca, seakan-akan itu harus seperti itu. Cuma kalau kita berdoa karena ingin mendapat berkah makanan, supaya kita pelihara dan dijaga daripada api neraka, dan kita awali dengan bismillah, jadi bunyinya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, bismillah,
Ya, sebagian pendapat mengatakan boleh saja. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang tokoh terpopuler dalam mazhab Syafi'i, yang beliau sangat banyak menulis karya-karya. Salah satu kitab beliau yang dipakai dan jadi rujukan sekarang adalah Al-Azkarun Nawawiyah. Di situ beliau cantumkan ini. Apa yang dibaca ketika disuguhkan makanan. Itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu. Saya sendiri memahaminya seperti itu dan berpendapat seperti itu. Untuk lebih selamat, lebih aman, jangan terjebak kita kepada memakai hadis-hadis yang lemah, cukupkan sajalah membaca bismillah. Tetapi kalau ada orang baca doa seperti ini, ya tidak masalah. Kita pun baca tidak masalah. Asalkan jangan terus-menerus. Dan tidak boleh kita yakini adalah Rasulullah yang mengajarkan. Karena hadisnya daif jiddan. Balik kita kepada kaji pertama. Membaca bismillah di awal semua perbuatan, jelas sekali telah kita tegaskan dalam kajiannya sudah. Ketika makan, apabila ketika akan makan kita membaca bismillah, berarti ketika itu kita telah menghalangi setan itu untuk ikut makan dengan kita. Siapa yang tidak membaca bismillah, secara tidak langsung dia telah mempersilahkan setan makan bersama dia. Kan kemarin kita baca hadis. Bunyinya dari Jabir. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul idza dakhala ar-rajulu baitah. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya. Fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Lalu dia sebut nama Allah sewaktu dia masuk rumah dan sewaktu dia makan. Qala syaitan li ashabi. Berkatalah syaitan kepada teman-teman konco-konconya, la mabita lakum bala sya'. Di rumah ini, di tempat orang ini, tidak ada tempat bermalam bagi kita dan tidak ada bagi kita makan malam di rumah ini. Kenapa? Orang itu masuk rumah membaca bismillah, makan membaca bismillah. Jadi pagar tameng. Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala. Apabila seseorang itu masuk rumah, dia tidak menyebut nama Allah. Inda dukhulihi, ketika dia masuk rumah, qala syaitan. Berkata syaitan, adraktumul mabit. Kalian semua malam hari ini ada tempat kita bermalam. Nih, di rumah si Anu ini. Wa idza lam dzikrillah ta'ala 'inda ta'amih. Dan apabila juga dia tidak menyebut nama Allah sewaktu dia makan, berkata pula syaitan itu kepada yang lain, adraktumul mabita wal asya. Di tempat ini, di samping kita bisa bermalam, juga kita bisa makan malam. Rawahu Muslim. Nomor hadis 2018. Makin nampak kita. Fadilah, manfaat, kegunaan membaca bismillah. Di samping kita baca bismillah itu menyatakan kita makan atas nama Allah, karena Allah, untuk Allah, berpahala kita. Juga sekaligus sebagai tameng, perisai, penghambat, penghalang bagi setan ikut makan dengan kita. Kalau lupa bagaimana? Dan ini memang penyakit kita. Kalau lupa tadi sudah dikatakan. Kapan ingat? Bacalah bismillah awalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Orang kalau tidak baca bismillah, setan bersama-sama dengan dia makan. Ada suatu riwayat yang terkenal begini. Kata Huzaifah, semoga Allah meridainya, dia berkata, katanya, kami ini kunna idza hadarna ma Rasulullah ta'aman. Apabila kami bersama-sama Rasulullah, hadir kami di tengah makanan, kami ini lam nada' aidina. Kami tidak akan meletakkan tangan kami ke makanan hatta ya bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fayada'a yadah. Sehingga Rasulullah yang dulu meletakkan makan. Beliau lebih dulu meletakkan tangan di makanan itu, boleh ambil. Baru kami berani. Itu kebiasaan kami para sahabat, menghormati beliau. Tak berani kami mendahului beliau makan, meletakkan tangan di wadah atau tempat makan atau pada makanan berani. Lam nada, belum. Kami tidak berani itu. Kata Huzaifah. Di suatu ketika kami pun hadir bersama Rasulullah dalam satu hidangan makan. Faja'at jariyatun. Tiba-tiba datang seorang gadis kecil. Gadis kecil itu datang seakan-akan ada yang menarik-nariknya. Menarik-nariknya, menunda-nunda, nyundo-norong. Yang menarik, megang, melo, mendorong-dorong. Tangannya diletakkan ke makanan. Wah, kami tidak pernah mendahului Rasulullah dan meletakkan tangan ke makanan. Tapi seorang perempuan kecil, seakan-akan ada yang menarik-narik tangannya ke depan. Tidak ada. Kan? Lalu diletakkan ke tempat makanan. Fa'akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Rasulullah tangkap tangannya. Tak lama kemudian datang pula seorang Arabi, seorang Arab Badawi. Arab pelosok. Sama seperti tadi. Sekarang ada yang menghelanya ke tempat hidang makanan untuk langsung makan. Akhadha biyadi. Rasulullah juga tangkap tangan orang itu. Lalu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu berusaha untuk bisa ikut makan. Setan itu berusaha untuk bisa ikut makan dengan kamu. Dan agar supaya kamu itu jangan membaca bismillah langsung comot. Ketika seorang langsung meletakkan tangan di makanan, langsung dicomot, langsung dikunyah, makannya seperti orang kelaparan, tidak makan 7 hari, setan dia memperoleh peluang kesempatan untuk makan. Nah, si setan itu, kata beliau Rasulullah SAW, innahu ja'a bihadil jariyah. Tadi setan datang bersama si gadis kecil ini. Ditarik-tariknya gadis kecil itu. Ditarik-tariknya gadis kecil itu. Sehingga tangan gadis kecil itu langsung ke makanan. Di mana sang gadis kecil tidak baca bismillah. Itu peluang bagi setan. Nampak di Rasulullah tangkap tangannya. Datang pula orang Arab pelosok, Badawi. Langsung ke tengah makanan, letakkan tangan di makanan, Rasulullah tangkap. Kenapa? Karena setan berusaha untuk bisa makan bersama kamu. Maka setan itulah yang menarik si gadis kecil, si Arab Badawi ini. Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang Allah karuniai berbagai macam kemampuan. Menampak itu Rasulullah tangkap tangannya. Itulah kata beliau tadi, aku tangkap tangan si wanita kecil ini, aku tangkap pula tangan si laki-laki ini. Sekarang 3 makhluk itu ada di tanganku, katanya. Tangan gadis kecil, tangan si laki-laki, dan tangan setan. Aku genggam sekarang. Lalu kemudian Rasulullah menyebut nama Allah Ta'ala. Beliau makan. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis 2017. Baru beliau makan. Setan tidak bisa makan. Dengan begitu, setan ikut makan. Ya. Dan setan berusaha menghalangi orang, menunda-nunda orang, mendorong-dorong orang, agar orang jangan baca bismillah langsung. Kalau bahasa tiba di rumah, nampak nasi, nampak makan, dup. Setan. So rumah, buka songkok, nampak kue, nampak pisang, nampak pergede, nampak onde-onde.
Tanpa sadar setan telah mengarahkan tangannya. Karena kita tidak diberi kemampuan untuk melihat setan menghela-hela tangannya, ya kita tidak bisa menangkap tangannya. Tapi kalau nampak dia oleh si ibu, oleh si bapak, tangkap tangan anak itu. Hei, baca bismillah dulu. Nah, pak tangannya, hei, tunggu. Ketika itu berarti kita sudah menghalangi setan ikut serta. Tangkap tangannya. Awih, kok barabana awihnya. Langsung, jangan langsung seperti itu. Pegang tangan anak. Termasuk tangan si bapak juga, pegang tangannya. Samillah. Sebutlah nama Allah. Tangan kiri, yang tangan kanan lah. Kul biyaminik. Gitu. Itu aja Rasulullah. Kalau setan masuk, setan ikut makan. Itu yang ditunggu-tunggu setan. Nah, timbul pertanyaan. Jadi setan makan? Iyalah, dia kan makhluk. Yang nak makan itu hanya satu, Allah. Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh kepada makanan. Kalau makhluk butuh. Malaikat makan, iya. Tapi makannya bukan seperti kita, makannya makan materi, makannya ibadah. Makannya zikir, makannya tasbih. Setan jin, iya, jin. Jin juga makan. Tentu saja antara jin yang setan dengan jin yang muslim berbeda jenis makanannya. Sama dengan kita, antara orang muslim dan orang kafir kan berbeda juga makanannya. Yang satu makan kandi, yang satu makan sapi, kan beda. Nah, setan itu kan jin-jin yang durhaka, jin-jin yang membangkang, jin-jin yang tidak taat, jin-jin yang tidak benar, yang menolak kebenaran, yang jauh daripada kebenaran. Setan. Nah, dia makan. Ikut makan. Kenapa tidak nampak nasi usak? Dia bukan makan nasi, makan uapnya. Makan aromanya. Setan-setan kan suka kepada bau-bau yang buruk. Sehingga orang kalau ilmunya jelek, dia suka menyembelih hewan. Persembahan hewannya atau darahnya. Itu yang dihirup. Kan setan-setan suka tempat kotor. Karena dia suka menghirup yang kotor-kotor. Itu makanannya. Kalau secara lahiriahnya, makannya tidak usah. Makan tidak kurang. Segitu juga. Tapi setan sudah berhasil ikut serta dengan kita. Karena yang dimakannya bukan zatnya. Tapi ada sesuatu yang ada di situ. Itulah setan. Nah, ketika kita lupa membaca bismillah. Tadi kan ada riwayat begini. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu jalisan. Beliau sedang duduk. Kata Umayyah bin Mahsi as-Sahabi. Warajulun yakul, ada seseorang sedang makan. Dia makan tu falam yusammillah. Dia tidak menyebut nama Allah. Artinya tidak bismillah. Hatta lam yabqa min ta'ami ila luqmah. Sampai makanan habis, tinggal hanya satu suap. Satu suap tinggal. Falamma rafa'a ila fi, tak kala dia mengangkat makanan yang satu suap tinggal itu ke mulutnya, dia bacanya bismillah awalahu akhirah. Nah, jadi diangkatnya bismillah awalahu akhirah. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Fadahikan Nabi, tertawa Nabi. Melihat itu Nabi tertawa. Lalu kata Nabi, fama zala syaitanu ya'kulu ma'ah. Semenjak tadi setan makan bersama dia. Semenjak tadi setan makan bersama dia, kata Rasulullah. Falamma dzakara asmallah, tatkala dia menyebut nama Allah baca bismillah, istaqa'a ma fi batni. Setan itu memuntahkan apa yang dimakannya tadi. Jadi, walaupun sesuap tinggal baca bismillah, maka setan apa yang sudah dimakannya dimuntahkannya. Oh, tidak nampak muntahnya. Ya, jadi setan lah supaya nampak muntahnya. Itu pentingnya kita baca
Bismillah. Ingatkan anak-anak. Sejak kecil-kecil diingatkan. Diingatkan itu kepada anak kecil-kecil. Agar dia terbiasa menyebut nama Allah. Membiasakan diri membaca bismillah. Dalam setiap apapun yang akan dikerjakan. Termasuk apa yang akan dimakan. Supaya jangan. Ada orang yang tak kenyang-kenyang makan karena setan ikut. Tak kenyang-kenyang. Tak puas-puas. Setan ikut. Tambah-tambah ya. Kalau bahasa awak nak cair. La busiah la sangih. La tuburu la taunjua. Bacalah bismillah. Bismillah itu kan meminta berkah kepada Allah ya juga. Kan mau diberkati makanan. Mau dirahmati segala macam. Di samping untuk menyatakan kita makan untuk Allah karena Allah. Supaya bernilai ibadah. Juga untuk menghalangi, menghambat setan supaya jangan dia ikut serta dalam makanan itu. Kira-kira begitu. Dengan kesimpulan, karena hari sudah hampir masuk. Pertama, awalilah makan itu dengan bismillah. Tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Cukup yakfi bismillah, karena itu yang diajarkan. Jika lupa, baru ingat meskipun nasi tinggal atau makan tinggal satu suap. Bacalah bismillah awalahu wa akhirahu atau bismillah fi awali wa akhiri. Yang ketiga, doa yang biasa dibaca, dihafal dan diajarkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Doa hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Imam At-Tabrani. Diperiksa dan teliti dan dikaji ulang oleh para ahli hadis. Ternyata hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Untuk itu sudah cukup dan sudah padu bahasa awaknya hanya dengan baca bismillah. Tapi kalau ada juga orang membaca itu jangan salahkan dulu. Dia tidak tahu. Kasih tahu dia. Kalau tidak mau dia dikasih tahu ya sudah. Cuman kalau dibaca juga sekali-sekali, asalkan kita jangan anggap itu hadis sahih dari Nabi, ya bacalah. Hanya sekedar untuk doa minta berkah. Supaya diberkati makan, supaya kita dijaga dipelihara daripada neraka. Silakan baca. Dengan catatan yang tadi. Sekedar untuk doa. Sekedar untuk doa. Kesimpulan yang berikutnya, setan juga butuh makan. Tapi yang dimakannya bukan zat makanan itu sendiri, tapi ada sesuatu yang terdapat di makan itu yang dimakannya. Kenapa nak nampak kita dia makan? Ya, kalau ingin nampak setan juga jadi setan kita, atau jadi jin supaya nampak. Karena kita tidak ada diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melihat setan. Di situ setan jin. Atau jin yang setannya. Sebab kemampuan kita terbatas untuk melihat itu. Semoga ada berkah dan manfaatnya untuk kita bersama apa yang kita sampaikan ini. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.